hakim, jaksa, dan penasihat hukum wajib memakai atribut masing-masing. Kemudian itu dikuatkan dalam sema Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1966 sebagaimana hampir sama penjelasan dalam KUHP. Terima kasih. Nomor berapa tadi? Pasal 230 ayat 2 KUHP. Ada yang ini ya, tolong yang handphonenya yang masih ngobrol dengan handphone, kalau mau ngobrol silahkan di luar ya, biar tidak terpecah konsentrasi. Ya, kami sudah baca ya. Jadi memang aturannya menurut pasal 230 seperti itu. Tapi ini aturan untuk sidang biasa ya. Ini sidang upaya peninjauan kembali adalah upaya untuk luar biasa ya. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa pemohon tetap akan kami catat dalam berita acara ya. Ada lagi? Cukup ya? Yang mulia, boleh kami tambahkan sedikit? Boleh. Ini menyangkut pakaian aja, karena kami kemarin sudah sampaikan dan memang sepakat gitu. Hanya kami sebaiknya menyarankan pihak kejaksaan menggunakan pakaian seragam atau pakaian toga. Iya. Karena netizen di luar juga kayak komplain gitu, mengatakan bahwa kok persidangan kayak gitu kok pakai baju bebas. Kita nggak usah lihat netizen lah. Kalau kita dengar netizen nggak selesai. Ya, banyak sekali komentar-komentar di luar ya. Tapi nggak usah kita dengarkan seperti itu. Satu lagi, itu akan kami catat dalam berita acara ya. Ya, baik yang mulia. Ya. Kami ingatkan sebelum sidang dibuka, untuk semua yang hadir dalam persidangan, tolong jangan menerima telepon atau ngobrol di dalam ruang sidang. Kemudian yang di depan kami ini boleh melakukan rekaman karena memang ini disiarkan secara live. Tapi yang di dalam dari pembatas itu tidak boleh melakukan rekaman ya. Ini kan sudah live. Jadi silahkan untuk yang di depan, tapi yang di dalam sini jangan. Karena yang konsentrasi untuk menyelesaikan ini adalah yang di dalam dari pembatas, gitu ya. Satu lagi, kalau misalnya ada yang mau minum, baik dari kuasa pemohon maupun dari termohon, izin silahkan di luar minumnya ya. Ya, kita mulai sidangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara PK nomor 1 atas nama pemohon Saka Tatal bin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohonnya ada ya? Ada. Sehat? Sehat. Kayaknya lebih fresh dari yang kemarin. Ya. Kemarin kan ngantuk, sekarang kayaknya sudah nggak ngantuk lagi. Ya. Sesuai dengan agenda sidang yang lalu, hari ini adalah tanggapan dari pihak termohon. Untuk dari pihak termohon sudah siap dengan tanggapannya? Siap ya mulia. Ya. Silahkan. Sebelumnya mohon izin yang mulia terkait tanggapan kami. Kami minta izin karena kemarin sudah dibacakan oleh pihak pemohon untuk poin-poin yang dimintakan, maka kami mohon izin untuk langsung kepada tanggapan saja untuk mempersingkat waktu yang mulia. Kita tanyakan ke kuasa pemohon ya. Bagaimana? Iya, setuju yang mulia. Setuju. Ya. Setuju ya. Gimana? Saya catat, sorry saya nggak. Jaksa maksudnya nggak mau membacakan ya?
Bukan, maksudnya kemarin poin-poin yang dimintakan kan sudah dibacakan, soalnya sudah dibacakan. Maksudnya kami tidak perlu lagi membacakan itu, langsung kepada jawaban kami saja. Oh Seperti ya, itu. oke, silakan. Oke, terima kasih. Ya, sepakat ya. Terima kasih. Sudah gini, ini kan banyak orang ya, jadi perwakilan satu orang aja yang ngomong. Kalau semuanya ngomong nanti kita nggak selesai-selesai, gitu Baik, ya. Yang Mulia. Ya, silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggapan memori peninjauan kembali atas nama Saka Tatal bin Bagja. Kami langsung pada alasan bahwa alasan pengajuan kembali yang diajukan penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan banding dan kasasi dan peninjauan kembali menyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kausalitas menimbulkan dugaan kuat. 1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan atau dikemukakan dalam waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala tuntutan hukum. Atau 2, keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Atau 3, dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain itu, menurut Osman Simanjuntak dalam bukunya mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai sifat yuridis dan novum di sini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan sebagainya. Sehingga merujuk pada pengertian keadaan baru yang kami uraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut harus nyata-nyata menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap ataupun diungkap. Bahwa oleh karena uraian tersebut, maka kami menanggapi memori pertama dan tambahan peninjauan kembali dari penasihat hukum antara lain sebagai berikut. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali penasihat hukum pemohon, beberapa alasan dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 10 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru untuk peninjauan kembali antara lain sebagai berikut. 1. Novum 1, foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15. Novum kedua, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30. Novum ketiga, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum keempat, foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum kelima, foto motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus 2016. Ditambah tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum
nomor Fer/77/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 dan nomor Fer/76/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andri Nurrohman, SPF, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Kemudian berkas perkara atas nama anak Saka Tatal dan visum et repertum nomor Fer/77/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 serta visum et repertum Fer/76/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh majelis hakim pada putusan nomor 16/Pitsus anak /2016/PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016. Berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Saka Tatal bersama-sama dengan terpidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia, bahwa terhadap novum ke-6 dan tambahan penjelasan novum ke-6 pada memori tambahan pemohon berupa file rekaman keterangan Liga Akbar dan Dede Riswanto berbentuk video bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4/Pit-B/2016 PN Cirebon. Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16/Pitsus anak/2016/PN Cirebon. Terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja, kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan saudara Liga Akbar dan Dede Riswanto yang menurut penasihat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara anak Saka Tatal karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak Saka Tatal dan fakta hukumnya saksi Dede Riswanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus. Dalam tingkat pertama, banding dan kasasi, bahwa informasi yang terdapat di dalam video yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon tidak serta-merta menjadikan perkara pembunuhan berencana berubah menjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal. Ketiga, novum ke-7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk atas file keterangan pidato Kapolri yang diajukan sebagai novum 7 oleh pemohon menurut kami haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana pemohon tidak memiliki kajian secara saintifik yang dapat menyatakan pelaksanaan penangkapan tersebut tidak menerapkan scientific crime investigation, melainkan pemohon mengambil kesimpulan hanya berdasarkan prasangka yang muncul setelah menonton pidato dimaksud. Berikut pemohon gagal memahami arti scientific crime investigation yang sebenarnya telah dilakukan dalam penanganan perkara anak Saka Tatal ini, seperti telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum, pemeriksaan psikologi oleh Bapas, berikut didukung oleh alat bukti berdasar pasal 184 KUHP.
4. Novum ke-8, file keterangan Dedi Mulyadi berbentuk flash disk kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa atas file rekaman keterangan Dedi Mulyadi, kami menganggap hal tersebut tidak relevan ataupun tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara saka tatal. Dikarenakan rekaman tersebut dibuat sebagai pendapat pribadi saja, bahwa atas file rekaman keterangan yang dianggap penasihat hukum sebagai novum mulai dari novum 6 dan 8 haruslah ditolak karena keterangan para saksi yang disampaikan oleh pemohon tersebut tidak diperlukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktiannya, sebagaimana majelis hakim telah memutus perkara ini terbukti tanpa adanya saksi dimaksud. 5. Novum ke-9, bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang hanya mendapatkan pemberitaan melalui link YouTube. Sementara saudara Selis pemohon peninjauan kembali tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya menerangkan melihat dari YouTube, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, huruf E, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Huruf J, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat 1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam hal pemeriksaan terhadap anak saka tatal, baik sebagai saksi dan tersangka dalam tahap baik terhadap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan telah didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Maka apa yang disimpulkan oleh pemohon peninjauan kembali terkait terpidana saka tatal pada tahap penyidikan dilakukan penyiksaan tidak beralasan secara hukum. 6. Novum ke-10, bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang menerangkan bahwa Polda Jawa Barat menghilangkan 2 orang DPO, sementara saudara Selis tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya didasarkan keterangan dari saudara Selis, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai putusan nomor 3/Pit-B/2017-PN Cirebon dan nomor 4/Pit-B/2017-PN Cirebon yang berkekuatan hukum tetap terhadap DPO Andi dan Dani sudah dipertimbangkan dalam amar putusan. Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan penghapusan 2 orang daftar pencarian orang dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan artinya perbuatan pasal 340 tidak pernah ada. Hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dikarenakan penetapan DPO tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai dengan novum ke-10 yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali, dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut. Selanjutnya, kami akan menanggapi memori peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali mengenai kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut. 1. Bahwa judek faksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwa Saka Tatal bin Bagja melalui surat kuasa hukumnya telah mendaftarkan memori banding tersebut. Namun Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabaikan dengan menganggap Saka Tatal bin Bagja tidak pernah mengajukan memori banding, sehingga judek juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari uraian dakwaan penuntut umum
tanpa ada bantahan, yaitu kontra memori banding dari Saka Tatal bin Bagja dan memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus/2016/PT Bandung tanggal 2 November 2016 pada halaman 32, bahwa walaupun penasehat hukum anak telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum sampai perkara ini diputus pada tingkat banding. Maka menurut pendapat kami bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi bukan merupakan kehilafan hakim atau suatu kekeliruan, karena telah berkesesuaian dengan amanah pasal 237 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 atau KUHP. 2. Bahwa judek juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum, khususnya terhadap pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP yang diterapkan pada anak Saka Tatal bin Bagja, khususnya jaksa penuntut umum pada perkara akuo tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstantitir perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan norma hukum pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP, sehingga tidak ada satupun alat bukti petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Saka Tatal bin Bagja ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Bahwa tanggapan kami, alasan pemohon tidak berdasar menurut hukum, karena dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pitsus/2016/PN Cirebon junto pasal putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus/2016/PT Bandung junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016 telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap peranan anak Saka Tatal bin Bagja, sehingga anak Saka Tatal bin Bagja terbukti telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Maka alasan pemohon peninjauan kembali tersebut tidak termasuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan untuk memutus perkara tersebut. 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum judek faksi dan judek juris serta jaksa penuntut umum tidak mengupayakan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja dengan alasan dari pemohon peninjauan kembali yang terdapat dalam poin 4, 5, 6, 8 pada halaman 19 sampai 20 dalam memori peninjauan kembali, bahwa tanggapan kami berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 menyatakan pada ayat 1, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dan ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1, saya ulangi, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: A. Diancam dengan penjara di bawah 7 tahun, dan B. Bukan pengulangan tindak pidana. Maka berdasarkan fakta hukum bahwa anak Saka Tatal bin Bagja melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP, di mana ancaman hukuman pidana penjara pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, sedangkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Maka menurut pendapat kami, karena perbuatan anak Saka Tatal bin Bagja yang melanggar pasal 340 KUHP yang ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun, sehingga dalam perkara anak Saka Tatal tersebut tidak diwajibkan untuk diupayakan diversi. Bahwa terhadap keberatan atau alasan pemohon peninjauan kembali pada poin 9 sampai dengan 16 pada halaman 21 sampai halaman 28 dan pada poin 20 sampai 23 pada halaman 31 sampai 32 serta pada kesimpulan dari pemohon peninjauan kembali pada poin 2 pada halaman 33, menurut pendapat kami tidak benar bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan anak Saka Tatal melakukan pemukulan terhadap anak Muhammad Rizky Rudiana merupakan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pelaku-pelaku lainnya dalam rangka melumpuhkan anak Muhammad Rizky Rudiana
sehingga atas persamaan kehendak tersebut tujuan perbuatan pelaku lainnya untuk menghilangkan nyawa anak Muhammad Rizky Rudiana tercapai. Padahal anak Saka Tatal juga masih memiliki kesempatan berpikir dengan tenang akibat dari perbuatannya, dan anak Saka Tatal juga masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut dengan tidak ikut mengejar anak korban Muhammad Rizky dan anak korban Vina ke jembatan flyover di Talun, Kabupaten Cirebon. Namun ternyata kesempatan dan atau waktu yang dimiliki oleh anak Saka Tatal tersebut tidak dipergunakan anak Saka Tatal sebagaimana secara jelas dan lengkap telah terbukti dan termuat di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pitsus anak garing 2016 garing PN Cirebon Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus anak garing 2016 garing PT Bandung Junto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus 2016. Dalam pertimbangannya telah menguraikan secara lengkap dan berkesesuaian mengenai perbuatan anak Saka Tatal bersama-sama dengan saksi Eko Ramadhani alias Koplak bin Kasim, saksi Eka Sandi alias Tiwul bin Murad, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Sudirman bin Suratno, saksi Supriyanto maksud kami alias Kasdul, saksi Hadi Saputra alias Bolan, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika bin Asep Kusnadi atau terdakwa lainnya dalam perkara terpisah saudara Andi, saudara Dani dan saudara Peggy alias Perong dalam kurung DPO. Berikut motif yang dipermasalahkan pemohon tidak relevan karena bukan merupakan unsur delik di dalam pasal 340 KUHP dimaksud sebagaimana Jen Remeling di dalam buku hukum pidananya menyatakan menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik sehingga alasan pemohon peninjauan kembali tidak benar dan tidak termasuk kehilafan hakim atau bukan merupakan suatu kekeliruan dalam memutus perkara tersebut. Dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Kami akan lanjutkan. Bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 menyatakan bahwa dengan bukti baru atau novum tersebut yang belum pernah diajukan dalam waktu persidangan hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan pemohon yang jelas dalam memori peninjauan kembali mengakui anak Saka Tatal telah melakukan pemukulan terhadap anak Muhammad Rizky Rudiana. Atas hal tersebut, penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tidak konsisten dan telah gagal dalam memahami maksud dari pemohon peninjauan kembali ini. Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali menyatakan yudek fakti dalam salah dalam cara mengadili perkara anak dikarenakan pemeriksaan terhadap anak Saka Tatal dilakukan oleh 3 hakim adalah tidak benar karena berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan majelis hakim dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya sehingga Ketua Pengadilan Negeri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa terhadap poin-poin alasan lain atas pemohon peninjauan kembali oleh pemohon tidak perlu kami tanggapi karena bukan merupakan materi dari peninjauan kembali. Kesimpulan 1. Bahwa peninjauan kembali tidak konsisten dalam pemohonannya, yaitu bahwa pemohon peninjauan kembali menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas, tetapi dalam dari isi permohonan lain bahwa penjelasan terpidana Saka Tatal melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana. 2. Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali bukan ruang lingkup materi peninjauan kembali, tetapi termasuk ruang lingkup pra-peradilan dan pledoi atau pembelaan. 3. Bahwa pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena fakta yang disampaikan oleh pemohon hanya bersifat asumsi dan hanya diperoleh dari pemberitaan media. Bahwa seluruh isi memori dari pemohon
peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, dan alasan-alasan terkait kehilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara anak Sakatatal bin Bagja bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan maupun diterima, sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum peninjauan kembali tersebut haruslah dikesampingkan karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Kami lanjutkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang memeriksa peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama terpidana Sakatatal bin Bagja. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/2016/PN Cirebon junto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/2016/PT Bandung junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/2016. Demikianlah jawaban dan tanggapan memori peninjauan ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengabulkannya. Ditandatangani Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Ya, kita sudah dengarkan tanggapan dari pihak termohon. Kita lanjutkan. Untuk novum sudah siap hari ini? Novumnya sudah siap. Yang mau dihadirkan apa? Silahkan. Ada ya? Yang 5 dulu ya. Yang 5 tidak perlu ya.
Silahkan. Ini siapa namanya? Oh, Selis. Silahkan duduk di situ. Bawa identitas diri. Silahkan. Identitasnya Selis ya, namanya Selis, lahir di Cirebon 25 Mei 1991. Alamatnya di Jalan Perjuangan Karya Bakti nomor 43, Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon. Pekerjaan ibu rumah tangga. Benar ibu yang menemukan ini semua? Benar ya? Jadi Ibu Selis yang menemukan foto ini. Ya, kita sumpah dulu ya. Silahkan Ibu berdiri. Nanti kalau kami tanya tanggalnya berapa, hari apa Ibu temukan, Ibu sebut ya. Ini kami pandu untuk lafal sumpahnya, ya. Untuk yang novum pertama, ya. Diikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa apa ini? Ibu sebut. Ibu sebut apa ini? Ya, dia di depan saya, biar nggak bolak-balik. Itu miknya. Ya, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa foto. Foto siapa? Saya dapat itu. Enggak, Ibu sebut fotonya siapa ini? Eki, korban. Siapa namanya? Saya tanya korban itu. Oh, korban. Eki. Ya, Ibu sebut. Eki. Berupa foto. Eki. Pada hari? Saya tahu waktu hari. Kalau hari punten saya lupa. Sudah. Tanggal? Kalau tanggal lupa. Bulannya saya dapat info itu di bulan Mei tahun 2024. Di mana? Saya dikasih di rumah. Rumahnya Ibu di mana? Saladara RT 4. Alamat lengkap? Nomor 43 Karya Bakti, Kelurahan Kecamatan Kesambi, Cirebon. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Belum pernah. Ibu ikuti kata saya. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Ya, yang pertama. Ya. Nanti Ibu sebut misalnya seperti tadi, surat bukti berupa, langsung Ibu sebut ini apa. Foto misalnya, foto siapa, ya, namanya siapa yang disebut. Tapi kemudian boleh lebih dekat ya, kan saya makanya minyak terlalu, saya nggak bawa.
begitu ya, biar nggak diulang-ulang ya. Iya, siap. Kemudian nanti harinya hari apa, Ibu sebut harinya. Ya kalau saya ingat ya, Ya. kalau lupa saya minta maaf. Ya, tanggalnya tanggal berapa, nanti disebut, bulannya bulan apa, langsung disebut, tahunnya tahun berapa, langsung disebut, ditemukannya di mana, langsung disebut. Ya, nanti itu lafal sumpahnya ya. Untuk novum kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minta dulu. Saya soalnya pencatat sih kadang biasa kita boleh ambil catatan saya. Boleh. Bantunya. Ya. Sudah kasih tanda, nanti biar tak terbalik. Langsung kedua jadi ketiga, iya jadi keempat. Jadi kasih tanda belum? Kalau udah kasih tanda ini, kalau belum kita kasih konten. Sudah dikasih tanda. Yakin tidak terbalik? Ada yang nasi orang. Iya. Oke. Kelihatan? Kelihatan nggak pakai kacamata? Kalau bisa. Nah, gimana ibu mau baca itu kalau ibu mau pakai? Dan ini kalau dekat saya kelihatan. Ya. Dia kayak tadi kan makanya saya minta. Ya, ini berarti sudah. Saya minta sebelah sini kan. Kalau sebelah sini saya kelihatan. Nah, ini berarti sudah siap? Ya. Siap ya. Untuk novum kedua ya. Nah, ini tadi ibu sudah lihat ya. Yang nyata. Itu lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan surat bukti surat bukti berupa berupa foto foto siapa? kompetisi kalau ini saya Vina ya. Pada hari Pada hari saya lupa saya lupa tahu bulannya aja tanggal lupa bulan tahun 2024 di ini alamatnya. rumah saya di Saladara RT 4 tanggal 10 nomor 43 Kelurahan Kesambi Kelurahan Kaliamuan Kesambi. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Belum. Ibu ngomong. Oh, dan belum pernah diajukan di persidangan. Ya. Tahu foto siapa? Ikuti lafalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa foto Vina. pada hari, Pada kalau hari saya lupa, saya bulannya aja. tanggal lupa, Mei bulan bulan Mei 2024 di rumah saya di Saladara 4 10 Kecamatan Kesambi. dan belum pernah diajukan di persidangan. Saya itu dapat juga ikut dan belum pernah saya ajukan di muka sidang Dan belum pernah diajukan di persidangan. dan belum pernah Diajukan. di persidangan. Tadi tarik nafas supaya Iya. tarik nafas. Ya, tenangkan dulu. Harap maaf. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan telah menemukan bukti surat surat berupa berupa apa namanya yang buat motor tuh, foto, ya saya ngerti bahasanya, foto motor foto apa sih bahasanya, baut foto. Nah, buku baut ya, oh. pada hari Dan tadi lupa harinya, lupa kalau hari ini. ya lupa tanggal, tanggalnya lupa, bulan Ya, sama bulan Mei tahun tahun 2024 di di rumah saya. Kepala Darah Karya Bakti ATM 4 dan belum pernah diajukan di persidangan. diajukan di persidangan. Udah lihat? Ini ada 3 ya? Ya. Ini ada 3. Ini 1, 2, 3. Ya. Ini novum kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan telah menemukan surat bukti surat bukti berupa berupa foto motor dari depan, apa namanya, samping ke yang belakang, samping ke belakang. pada hari, Hari ini Pak, tanggal, bulan, bulan tahun 2020 di rumah. Kepala Darah nomor 43 T4 R10 dan belum pernah diajukan di persidangan. diajukan di persidangan. Biar itu nggak tutup ya. Selesai dulu saya Oh siap. ucapkan, baru ibu ucapkan. Ya, kalau saya masih ucapkan itu juga langsung masuk. Itu berat Iya benar. ya. Benar. Yang 5, 1 sampai 5 semua ini ya. Yang 6 ibu tutup dulu. 6, 7, 8. Yang mana? Mana? 6, 7, 8, 9, 10. Oh ini. Ini yang mana berarti ya punyanya? Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang menemukan satu. Ya, yang menemukan itu. Ya. Semuanya ini. Berarti yang kita sumpah pada ini. Ya, nggak ada hari ini. Ya, gini sebentar ya. Berarti belum ada ya. Ibu silakan kembali ke belakang. Ya. Nah, gitu. Atau gini. Salah satu ke sini. Dari sana, sini satu orang. Ini nggak dipindahkan ya. Misalnya yang poin misalnya gini 6 dia pergi ke sini, jangan campur. Nanti itu kan nanti campur. Kebetulan kan sebenarnya jangan campur. Tak jadinya nanti. Jadi nanti yang 6 pisah sendiri 7, 8, 9, 10 itu bisa ya, jangan jadikan. Kemudian ini kan rekaman. Kami nyalakan ini nanti didengarkan. Kita setel di sini. Kita setel di sini. Kita sumpah.
Makanya ini yang poin berapa, saya yang 6. Jadi untuk nomor 6, 7, 8, 9, 10 itu kan berupa flash disk ya, nanti sudah disampaikan tadi. Jadi hari ini belum siap ya. Sebelum kami tutup ini persidangannya, kami cek dulu hari ini siapa yang hadir dari kuasa pemohon. Oh ya, kemarin kelengkapannya juga belum. Sudah siap? Oh ya, silahkan Bapak. Belum kopi. Kemarin sudah kami cek, jadi kami butuh kopiannya aja. Enggak, yang ini kemarin sudah dicek. Kemarin Pak Fatah punya ini basnya. Sudah. Yang kedua, hadir hari ini ya. Berarti Pak Fahmi hadir. Kita cek. Yanti yang Fahmi nggak hadir hari ini ya, kasih tanda. Ya. Ada hadir? Nggak ada. Oh, ada? Oh.
Edwin, Patroli. Berarti yang Patroli satu. Iya bang. Tulis namanya lengkap. Ya. Terus satu lagi. Kami minta yang asli. Kami minta yang asli. Jadi untuk hari ini sudah cukup ya, tidak ada yang diajukan kembali. Kita mau Jadi nanti untuk sidang selanjutnya kita tunda ya. Tunda nanti saudara ada menghadirkan saksi. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Saksi fakta ada 5 orang yang mulia. 5 orang. Ya. Nanti didaftar 1, kemudian identitasnya jangan lupa sudah dilengkapi. Kemudian nanti saudara kira-kira
kalau dihadirkan semua bisa selesai nggak hari itu, kalau enggak nanti di hari berikutnya dipastikan ya yang hadir. Misalnya memang yang hadir, berarti 5-5-nya dihadirkan. Ya. Ada lagi misalkan apa? Baik Yang Mulia. Kira-kira agenda itu kami bisa menghadirkan 1 hari saksi itu kita mulai sidang jam berapa? Jam 10. Ya, Jam 10. Jam 10 sidang. Tutup sidangnya jam berapa kira-kira? Selesai sidangnya. Kita tunda nanti hari Selasa, ya. Kita tunda hari Selasa, nanti di jam 10, ya, jam 10. Karena nanti kalau kita tentukan jam 9, takutnya seperti tadi, ya, nanti molor lagi. Jadi biar pasti jam 10, itu kan sudah waktunya juga sudah tengah-tengah lah ya. Nah nanti dipastikan kalau memang mau dihadirkan saksinya, dihadirkan semua, biar hari itu selesai untuk saksi fakta, ya. Nanti minggu depannya. Minggu depan. Hari berikutnya disiapkan kalau mau menghadirkan ahli, silahkan hadirkan ahli. Ya, tapi di hari berikutnya. Gitu ya. Kira-kira kalau hari Selasa saksi, hari ahlinya kira-kira saksi fakta? Rabu. Ya. Jadi kita maraton aja saya. Ya, Selasa Rabu. Banyak. Ya. Jadi biar nggak terganggu. Kemudian ada beberapa saksi yang kita ingin itu dari kepolisian. Bisa nggak Yang Mulia membuat penetapan untuk memanggil mereka? Diingat ya, kami hanya menerima untuk berkas perkara. Kalau misalnya saudara ingin menghadirkan ahli, itu adalah kewenangan saudara untuk menghadirkan, bukan kewenangan atau kewajiban dari majelis hakim. Ya. Saksi maksud kami anggota polisi. Ya, tetap semua apapun yang mau dihadirkan silahkan saudara yang mengupayakan, bukan dari kami. Jadi tidak ada kewenangan dan kewajiban dari kami untuk menghadirkan untuk kepentingan salah satu pihak, gitu ya. Jadi nanti disiapkan berarti hari Selasa rekaman yang tadi, ya rekaman tadi sudah ditranskrip, kemudian sudah dikasih legos dan saksinya dilengkapi dengan identitas, ya itu ya, jangan sampai lupa. Ada lagi, Buk? Izin Yang Mulia. Yang Mulia, berhubungan dengan hukum nomor 1 sampai dengan 5 tentang argumentasi kami menyampaikan secara lintas, kami merujuk pada putusan nomor 3 dan nomor 4 tahun 2017 pada berkas perkara atas 7 terdakwa lainnya atau perbedaan lainnya. Kami mohon untuk diberi kesempatan juga untuk menambahkan sebagai hukum Yang Mulia. Yang mana? Putusan nomor 3 dan 4. Kita kan mengacunya pada memori. Memori sudah ditanggapi oleh pihak termohon, gitu ya. Jadi apa yang sudah ada di memori itulah poin yang akan kita selesaikan di sini. Kalau misalnya ada tambahan lagi nanti di sana nggak ada waktu untuk menanggapi. Kita tidak bisa untuk sidang itu mundur kan, gitu ya. Jadi biar semuanya adil, semua kita dengar. Kita terpaku pada memori yang sudah saudara ajukan. Jadi dalam Yang Mulia, di dalam nomor 1 sampai dengan 5 tersebut, ketika kami sampaikan dalam memori tambahan, kami sudah menjelaskan bahwa beberapa sumber keterangan fakta persidangan yang kami kutip adalah fakta persidangan pada nomor perkara 3 dan 4. Ya. Terus saudara mau menghadirkan lagi putusannya? Ya, seharusnya kalau memang saudara di memori awal dan di memori tambahan
ada saudara sebutkan, seharusnya sudah disiapkan waktu itu. Jadi tidak mundur lagi persidangannya, jadwalnya ya, yang sudah ditentukan. Harusnya sudah disiapkan, gitu ya. Siapa? Apa yang enggak waktu itu bukan sekarang diajukan kembali gitu loh. Jadi apa yang sudah sampaikan sekarang tetap akan kami catat dalam berita acara. Ya. Jadi kita fokus untuk yang kedepannya, bukan mundur lagi ke belakang. Gitu ya. Sudah. Izin yang mulia, masih kami itu hanya menambah novum, bukan menambah tambahan memori PK yang mulia. Iya, sudah tahu. Tapi kan di sana harus memberikan tanggapan kan atas novum, gitu loh. Ya maksud. Itu ya, maksudnya begitu. Jadi ini apa yang sudah sampaikan tetap akan dicatat dalam berita acara kami. Udah, cukup ya. Ada tambahan satu lagi yang mulia. Mohon izin, sebelum memori PK ini diserahkan ke Mahkamah Agung, kami memohon dan meminta izin untuk menarik memori peninjauan kembali dan tambahan, karena ini sifatnya hanya memperbaiki perapihan. Jadi kita mohon izin untuk menukar terkait masalah isi memori dan tambahan itu tidak ada perubahan, tidak mengurangi dan tidak melebihi. Terus apa yang mau ditarik? Bukan ditarik, kita hanya menukar berkas. Sama kan? Sama. Yang sama sudah kami terima kan? Sudah kami terima. Meminta kembali penukaran berkas untuk yang sekarang yang terbaru. Isinya sama. Ya sudah, kalau sama udah aja, nggak usah di apa? Lebih rapi yang terbaru. Sama aja, yang penting kan isinya nggak berubah. Yang penting kan isinya tidak berubah. Kami juga kemasannya berbeda dengan soft copy-nya. Yang penting kemasan atau isinya. Ya. Jadi apapun yang saudara sampaikan dari pemohon maupun termohon tetap akan kami catat dalam berita acara. Gitu ya. Nah, yang sudah disampaikan di sini ya sudah di sini ya. Jadi nggak usah dimain putar lagi. Itu ya. Sudah cukup. Jadi nanti untuk persidangan selanjutnya kita lanjutkan di hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 di jam 10 pagi. Sidang nyatakan selesai dan ditutup. Masih berkumpul di ruang sidang dan juga di sekitar ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon untuk meminta keterangan lebih lanjut dari baik kuasa hukum maupun pihak-pihak lainnya seperti keluarga, karena memang ada beberapa anggota keluarga dari Saka Tatal yang menjadi saksi atau diajukan oleh kuasa hukum sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Sekali lagi pemirsa, Majelis Hakim, sidang peninjauan kembali atau PK dari Saka Tatal, yakni Rizka Yunia sebagai Ketua Majelis Hakim, Galuh Rahma Esti, dan juga Justisia Permatasari sebagai anggota, menyatakan bahwa rangkaian sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal ini akan dilanjutkan kembali pada Selasa pekan depan, 30 Juli 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Pemirsa, kami masih akan mencoba untuk menghubungi rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat yang saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Pasca agenda sidang hari ini, kami juga masih menunggu update atau perkembangan terkait dengan apa yang akan menjadi lanjutan agenda sidang peninjauan kembali atas Saka Tatal yang sebelumnya diputus sebagai terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. Saat itu Saka Tatal masih berusia di bawah umur. Kita ke Faisal Rinaldi, pemirsa. Faisal, silakan kembali lanjutkan dengan informasi Anda terkait dengan bagaimana putusan atau jelang putusan dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon hari ini. Ya Fani, memang untuk saat ini sidang peninjauan kembali atau PK dari Saka Tatal dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon atau dari pihak jaksa saat ini sudah selesai. Di mana tadi Hakim Ketua mengatakan bahwa sidang ini akan dilanjutkan pada Selasa nanti pukul jam 10 pagi, di mana agenda tersebut adalah menghadirkan saksi fakta. Tadi sebelum persidangan ditutup, memang dari pihak pemohon maksud kami atau dari tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa akan ada 5 saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan. Namun kelima nama tersebut belum dijelaskan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Kemudian Fadil dan juga pemirsa, jika bisa kami ulas kembali terkait isi jawaban dari jaksa tadi yang dibacakan oleh ada beberapa jaksa yang tadi membacakan bahwa pada intinya selaku termohon atau jaksa ini menolak seluruh memori peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang sudah dibacakan pada Rabu kemarin, di mana ada sejumlah alasan Fani yang diutarakan oleh jaksa mengapa pihaknya menolak peninjauan kembali atau memori PK yang diajukan oleh Saka Tatal selaku pemohon. Di antaranya adalah memang menurut jaksa selaku termohon bahwa novum atau sejumlah bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal ini bukanlah bukti baru, melainkan memang foto-foto, kemudian juga visual dan juga sejumlah keterangan ini pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Tadi dijelaskan oleh jaksa bahwa novum ini bukanlah bukti baru dan juga tidak bisa dijadikan novum di dalam PK ini. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Fani dan juga pemirsa, bahwa tadi kakak dari Saka Tatal, yakni Selis, juga dihadirkan dalam persidangan dan juga disumpah oleh Hakim Ketua, di mana tadi apakah diucapkan oleh orang yang berkompeten di bidangnya atau bagaimana. Jadi kami tetap menolak terhadap novum-novum tersebut. Kemudian yang terakhir, kami juga menemukan beberapa novum yang diajukan itu sebenarnya sudah pernah diajukan di dalam persidangan pertama yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sehingga kami menganggap bahwa itu bukanlah novum, tetapi mungkin pemohon mencoba untuk mengulangi kembali sidang yang telah dilakukan atau mencoba untuk berupaya memperbaiki persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Maksudnya foto itu sebenarnya sudah ada, Pak? Foto itu sebelumnya sudah ada dan terlampir di kertas perkara, ya. Mungkin nanti bisa dilihat di kertas perkara itu ada di penyidik atau di pengadilan, ya. Foto mana yang sudah ada, Pak? Hampir ke semuanya, tapi kami juga tidak bisa merinci karena kami juga tadi jadi kami bisa pastikan hampir semua foto-foto tersebut sudah pernah diperiksa, sudah ada dalam berkas perkara dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, ya. Kemudian Pak, nama lengkap, Pak. Pak, nama lengkap, Pak. Pak, namanya, Pak.
ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, rekan kami Faisal Rinaldi akan mencoba untuk meminta keterangan terkini dari pihak kuasa hukum Saka Tatal. Semua ditolak, Bang. Oke, jadi ditolak gimana, Pak? Udah kita duga bahwa Oke. Mundur. Udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini ya, adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya DD dan Liga Akbar ya. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang ditemukan bulan Mei kemarin. Dan tidak pernah menjadi bukti. Karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan. Bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Ya, begitu kira-kira. Silakan Krisna. Pastinya tentunya jaksa akan menolak dengan bukti-bukti baru. Apapun yang kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan. Dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru. Salah, bahwa foto itu betul 2016. Tapi ditemukannya baru. Dan tidak pernah ada di dalam persidangan. Lalu kemudian poin yang dikatakan tadi salah persepsinya, jaksa itu persepsi salah. Berbeda begini, yang dikatakan bahwa Saka Tatal memukul, itulah justru yang jadi kekhilafan hakim. Karena Saka Tatal tidak berada di tempat dan Saka Tatal tidak ada. Makanya kami masukkan poin itu. Bukan Saka Tatal mengakui bahwa terjadinya dia melakukan pemukulan sekali. Terus timbul 3. Justru kenapa penerapannya salah? Terjadinya pasal 340 itu dianggap bahwa Saka Tatal memukul sekali. Nah, makanya kami masukkan poin itu untuk dianulir nanti di Mahkamah Agung bahwa itu adalah salah kekhilafan hakim di situ. Betul, betul. Itu minggu depan. Dipertegas lagi bahwa Saka Tatal tidak ada di TKP. Bagaimana kalau ada kalimat bahwa lu menuduh memukul, nih logika. Dia menganggap pembunuhan berencana yang mengakibatkan matinya Eki dan Pina. Nah, hanya gara-gara satu pukulan, mukul siapa? Kan mukul si Eki saja, nggak memukul Pina. Nah, sehingga kita argumentasi seperti itu, jaksa mengatakan bahwa kita mengakui. Padahal kita tidak mengakui, karena dari awal kita katakan bahwa yang namanya Saka Tatal tidak pernah hadir di TKP tersebut. Dan saksi-saksi yang meringankan ini dikesampingkan. Mulai dari awal pledoi dikesampingkan. Memori banding dikesampingkan. Nah, itulah silakan Bu Sitin bicara. Minggu depan bisa dihadirkan saksi dari Saka Tatal. Kalau misalnya tadi dalam ini menyatakan itu ada di dalam berkas, Saka juga memahami apakah betul foto-foto yang ditampilkan 1 sampai 5 itu pernah dihadirkan di persidangan. Tidak pernah dihadirkan dalam persidangan foto Saka Tatal. Foto itu betul diambil pada saat kejadian. Tetapi Selis mengetahuinya bulan Mei 2024. Jadi foto itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Saka, bener nggak? Pernah ngeliat nggak foto itu di persidangan? Jadi kalau foto itu sebenarnya di persidangan itu tidak pernah muncul. Jadi cuma hanya dijeberkan baju sebelah. Maju dikit. Ulangi boleh. Saka pernah lihat foto itu enggak? Tidak. Jadi foto yang tadi Saka itu tidak pernah lihat di dalam persidangan. Jadi di persidangan itu cuma menjeberkan baju korban yang termasuk itu bajunya Eki. Jadi kalau foto-foto itu tuh nggak ada sama sekali. Pas persidangan. Di persidangan. Nah, jadi catatan saja gini bahwa foto-foto laka lalu lintas saat itu yang menerangkan posisi keadaan mayat ya itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Ya. Itu yang kita akan menyesuaikan dengan argumentasi di peninjauan kembali, memori peninjauan kembali. Nah, harusnya pihak kepolisian atau jaksa kembali ikut menghadirkan dan mengajak anggota-anggotanya untuk membuka kembali, menggelar kembali bukti-bukti tersebut. Sebab jika itu terbukti dan logis, berarti tidak ada terjadi pembunuhan. Itu murni kecelakaan, kan kira-kira seperti itu ya.
Jadi apapun yang didalilkan ataupun yang dijawab oleh jaksa hari ini nggak apa-apa. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016 sebenarnya yang terjadi seperti apa di pembuktian aja besok ya. Ada saksi fakta. Saksi fakta itu ya nggak boleh kita sebutkan dong. Nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini gitu loh. Iya, kan jumlahnya pasti kita bilang 5. Bisa berkembang lebih banyak. Bisa berkembang lebih banyak karena kita baru juga dapat SMS yang akan hadir. Dan itu itu dahsyat bang. Berapa bang? Kan gitu. Ya sekarang sementara 5. Nanti mungkin akan ada bertambah lagi. Ya kan akan bertambah lagi. Fakta, ini fakta, ini saksi fakta belum ahli. Oke. Ya kita di pembuktiannya kita lihat ya. Oke. Oke bang. Saya tambahin sebentar kawan-kawan. Tambahin sebentar. Enggak udah. Toys mengikut ya. Tadi jaksa ada doorstop ya? Iya. Hah? Siapa yang? Iya bang. Sini. Ya. Semangat terus. Siap. Saka harus bebas. Lebih baik membebaskan Saka daripada mengungkap kerugian. Oke. Saka udah bebas. Saka udah bebas. Tinggal dulu kamunya. Nah ini pengacara dari Bogor berbicara. Silakan. Rinjali bicara. Jadi kawan-kawan media. Tanggapan kami dari kita adalah jaksa telah keliru dalam menilai diversi karena anak Saka Tatal pada tahun 2016 tidak pernah diupayakan diversi. Diversi itu merupakan syarat penting bagi terdakwa anak untuk menghindari stigma negatif atau cap penjahat dari masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada tahun 2016 anak Saka Tatal telah diadili oleh 3 orang hakim ya. Padahal menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, seharusnya anak Saka Tatal itu hanya diadili oleh hakim tunggal. Nah ini hakim tahun 2016 telah salah dalam cara mengadilinya. Baik kawan-kawan media. Jadi saya akan menyampaikan di sini apa yang substansi dari memori peninjauan kembali kemarin. Ini seolah dipelintir ini. Ya, dipelintir. Dipelintirnya kayak mana? Di sini kami ya sudah menguatkan ini adalah kasus kecelakaan, tetapi pihak dari dari pihak dari kejaksaan menyampaikan di situ kok Saka Tatal mengakui bahwa Saka Tatal di situ